Halo, pada kesempatan ini saya mau ngebahas salah satu isu krisis yang dialami oleh salah satu perusahaan yang cukup dominan dan ternama di Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur otomotif. Jadi perusahaan ini adalah PT Astra Honda Motor atau biasanya kita singkat dengan AHM atau kita kenal dengan Honda, motor Honda katanya. Krisis yang terjadi ini tepatnya pada pertengahan Agustus 2023 lalu, yang mana banyak masyarakat yang memposting foto ataupun video yang memperlihatkan kondisi kendaraan mereka yang menggunakan produk dari Honda atau AHM itu. Kondisi yang diperlihatkan di situ adalah kondisi motor yang patah pada rangka ESAF atau Enhanced Smart Architecture Frame. Kita sebut aja ESAF karena banyaknya yang memposting dan melaporkan keluhan tersebut. Akhirnya isu ini tuh banyak dibahas di mana-mana dan akhirnya menimbulkan banyak banget pertanyaan dari masyarakat terkait dari produk yang dikeluarkan oleh PT Astra Honda Motor ini. Respon awal yang diberikan oleh PT AHM ini, mereka mengklarifikasi mengenai bercak kuning yang terlihat di rangka. Mereka bilang itu bukan karat, tapi itu silikat. Klarifikasi yang diberikan terkesan lebih ke menyangkal isu-isu yang beredar ketimbang memberikan klarifikasi yang bertanggung jawab atas masalah yang terjadi. Sampai akhirnya mencuri perhatian dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan juga Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau kita singkat KNKT. Jadi dari Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan KNKT untuk menemukan penyebab dari masalah rangka yang karat dan juga patah itu tadi. Nah, kita akan sama-sama ngelihat analisis respons dari AHM ini dengan teori situational crisis communication theory yang dikembangkan oleh Thomas Combs. Teori ini lebih menekankan pada bagaimana strategi komunikasi krisis yang tepat itu dipakai, dilihat dari bagaimana publik melihat tanggung jawab dari perusahaan atas krisis tersebut. Respons awal AHM ini adalah defensif. Mereka denial, kayak yang tadi saya sempat singgung di awal, mereka denial bahwa itu bukan karat, bercak kuning itu bukan karat, tapi melainkan silikat tadi. Dan mereka juga menekankan kalau misalnya proses karat itu tuh nggak hanya serta-merta karena produksi, bukan hanya karena dari asal pabrik, itu bisa jadi karena konsumen. Dan mereka juga menekankan kalau semua produk yang mereka keluarkan tuh udah teruji kualitasnya dan juga memiliki garansi gitu, ada jaminan garansinya. Kemudian karena dari strategi yang pertama ini tuh masyarakat merasa masih kayak kurang puas, ini kayaknya bukan ini jawaban yang mereka mau, dan mereka banyak menganggap bahwa PT AHM ini seakan-akan tidak transparan dalam menangani kasus tersebut. Sampai pada akhirnya karena strategi defensif ini tidak bagus untuk mengatasi krisis ini, mereka beralih ke strategi rebuild. Nah, yang pertama mereka melakukan corrective action, yaitu kayak tadi investigasi bersama dengan Kementerian Perhubungan dan juga Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Nah, dari hasil investigasi itu sebenarnya dinyatakan bahwa secara struktural kondisi rangka tuh kuat. Nah, tapi ada temuan yang dari tim investigasi temukan, yaitu ada beberapa rangka yang tidak mendapatkan lapisan anti karat dengan benar di beberapa produk. Dan mereka juga menemukan ada air yang terjebak di lubang pembuangan bawah rangka. Nah, dari coating yang pelapisan anti karatnya tuh kurang baik, kemudian juga ada yang mengenai air tadi yang sama-sama bisa menyebabkan korosi. Meskipun secara struktural rangka ESAF dinyatakan kuat, tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa masalah utamanya itu karat dan juga rangka yang patah ini disebabkan oleh kegagalan produksi dari PT Astra Honda Motor. Corrective action lainnya yaitu adalah komitmen dari PT AHM untuk memperbaiki kualitas dan juga rangka ESAF pada produk motor mereka di masa depan. Nah, untuk compensation-nya sendiri dari PT Astra Honda Motor atau PT AHM ini tidak memberikan kompensasi berupa finansial, tapi mereka melalui layanan pengecekan dan pemeliharaan kendaraan di bengkel resmi AHAS mereka. Kemudian juga investigasi bersama dengan Kementerian Perhubungan dan KNKT tadi, dan mereka memberikan jaminan garansi bagi kendaraan bermotor termasuk rangka ESAF. Nah, jika memang terbukti ada keluhan dari cacat pabrik,
Mereka akan mengganti rangka itu secara gratis, dan ini merupakan salah satu komitmen mereka dalam pertanggungjawaban kepada korban atas masalah yang dialami. PT Astra Honda Motor juga memberikan layanan call customer service, yang mana mereka mentujukan layanan ini agar bisa terhubung langsung dengan konsumen untuk melayani berbagai keluhan, saran, dan juga masukan. Klasifikasi krisis menurut SCCT. Nah, dari kasus atau isu mengenai rangka SF ini, kita bisa mengkategorikannya ke dalam cluster preventable crisis. Publik menilai bahwa krisis ini seharusnya bisa dicegah oleh perusahaan melalui quality control yang lebih ketat. Nah, akhirnya dianggap sebagai kelalaian internal. Tentunya tingkat tanggung jawab dari PT AHM ini sangat tinggi di mata publik. PT Astra Honda Motor memang pada akhirnya mengakui adanya masalah pada produk mereka dan mengambil langkah tepat seperti investigasi bersama dengan Kementerian Perhubungan dan juga KNKT, memberikan kompensasi berupa layanan pengecekan dan juga perbaikan rangka, dan mereka juga berkomitmen untuk memberikan produk yang lebih baik ke depannya. Namun strategi rebuild yang dilakukan masih dirasa kurang menyeluruh, tepatnya pada aspek permintaan maaf formal yang seharusnya bisa digunakan untuk mempercepat pemulihan kepercayaan publik. Refleksi penting dari kasus krisis komunikasi yang terjadi di PT Astra Honda Motor ini mengenai rangka ESA, yang pertama adalah bertanggung jawab terhadap krisis yang terjadi atau masalah yang terjadi, mengambil tindakan cepat dan nyata itu jauh lebih efektif daripada harus melakukan tindakan defensif terhadap masalah yang malah menimbulkan penurunan kepercayaan publik yang akan akhirnya mempengaruhi reputasi dari perusahaan kita sendiri. Sekian dulu, terima kasih. Bye-bye.